Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon wun, tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini, di pagi hari ini kita akan melihat lagi progres dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, kita akan melihat ruas yang nantinya akan dibuka secara fungsional saat akhir tahun ini ya teman-teman. Nah, kita akan melihat perkembangannya sudah sejauh apa. Ini juga menjadi gambaran bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ke arah Jogja, Klaten saat akhir tahun nanti, sehingga teman-teman dapat mempertimbangkan untuk melalui dari jalan tol Jogja Solo ini agar nantinya dapat menghemat waktu maupun menghindari titik-titik kemacetan di sekitar jalan raya Jogja Solo. Hari ini kita akan melihat dari utara ya teman-teman, atau dari STA 1. Saat ini kita berada di sekitar Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Ini depan kita ini adalah Simpang Susun Kartosuro. Nah, nampak di sini adalah nantinya akan dibuka pula secara fungsional saat jalan tol Jogja Solo ini dibuka secara fungsional ya teman-teman. Nah, Simpang Susun Kartosuro ini nantinya sebagai akses keluar masuk ke arah dari exit tol Banyudono. Nah, exit tol Banyudono ini nantinya sebagai pengganti sementara dari exit tol Colomadu yang akan ditutup sementara saat jalan tol Jogja Solo ini dibuka secara fungsional. Tadi kita sudah melihat dari progres jalan akses exit tol Banyudono ya teman-teman, yang terus dikerjakan, dipercepat agar nantinya dapat dengan nyaman dilalui para pengendara yang ingin keluar ke arah dari jalan raya Semarang Solo dari gerbang tol Colomadu. Kita sudah melewati di bawah dari flyover Simpang Susun Kartosuro di Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali ya teman-teman. Kita saat ini berada di sekitar STA 2 dan kita akan terus melaju ke arah selatan untuk melihat dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Nah, nampak ini adalah titik pertemuan apabila kita memasuki dari jalan tol Jogja Solo via dari gerbang tol Banyudono ya teman-teman, ke arah dari Jogja. Nah, kita terus berjalan di sekitar STA 2 ini sudah lengkap sekali fasilitasnya, mulai dari permukaan jalan tol Jogja Solo yang sudah dicor rigid serta pembatas jalannya, baik itu guardrail di sisi sebelah luar ataupun kongkoret barer di sisi dalam. Nah, ini sudah selesai dikerjakan. Ya, kita menyusuri dari jalan tol Jogja Solo ini kita mulai tadi sekitar jam 7 lebih sedikit ya teman-teman. Sudah mulai ada aktivitas dari para pekerja untuk melanjutkan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Nah, makanya kita percepat saja ya teman-teman perjalanannya, karena sudah mulai ramai dari aktivitas pekerjaan oleh para pekerja yang bekerja di sekitar pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Nanti tidak selak kesiangan. Kita terus berjalan ke arah selatan menuju ke arah Simpang Susun Karanganom di Desa Kabungan, Kecamatan Pulanharjo, Kabupaten Klaten ya teman-teman. Sambil kita melihat pembangunan jalan tol Jogja Solo serta pemandangan di sekitar trase jalan tol Jogja Solo yang dipenuhi dengan hamparan sawah serta perkampungan penduduk, suasana pedesaan. Kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe channel Dua Pejuang ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Terlihat saat ini para pekerja sudah mulai melakukan aktivitas dari lanjutan pembangunan jalan tol Jogja Solo ini ya teman-teman. Para pekerja saat ini nampaknya sedang membangun dari drainase sisi luar pada jalan tol Jogja Solo ini. Nah, dilanjutkan kembali untuk
memasangi dari sistem drainasenya agar limpahan air hujan ini tidak langsung ke arah dari pinggiran jalan tol Jogja Solo ya teman-teman, tapi dilokalisir agar airnya ini tidak melebar kemana-mana. Setiap kita mendekati dari struktur jembatan maupun terowongan jalan penghubung antar desa, ini permukaan dari badan jalan tol Jogja Solo ini tidak rata ya teman-teman. Nah, karena memang ini nantinya akan diberikan lapisan aspal sehingga diberikan space ataupun permukaannya ini lebih rendah. Sehingga apabila teman-teman nanti melintasi dari jalan tol Jogja Solo mendekati struktur jembatan ini, harap berhati-hati dan kurangi kecepatan karena permukaan jalannya ini agak tidak rata. Posisi kita saat ini sudah berada di sekitar Desa Jatirejo ya teman-teman. Kita berada di sekitar STA 4 dan kita terus berjalan ke arah selatan. Nampak itu di pinggiran sisi luar dari jalan tol Jogja Solo ini sudah mulai dibangun ataupun dikerjakan dari sistem drainasenya teman-teman. Nampak itu selokan kecil di sebelakang dari Gua Darail itu sudah mulai dilakukan dari proses pemasangannya. Nah, itu berguna agar nantinya saat turun hujan, limpahan air hujan dari badan jalan tol Jogja Solo ini tidak melebar kemana-mana, namun dilokalisir, diarahkan agar nantinya bisa terkendali dari limpahan air hujan ini ya teman-teman, sehingga tidak menggenangi dari mungkin perumahan-perumahan maupun persawahan-persawahan yang ada di pinggir di sekitar jalan tol Jogja Solo ini. Di sisi dalam yaitu proses pembangunan dari pembatas jalan ataupun concrete barrier ini nampaknya belum dilakukan dari proses pengecoran ya teman-teman, baru sebatas dipasangi dari rangka-rangka besi yang nantinya akan menjadi rangka dari concrete barrier. Ini sudah mulai dipasang dan kita saat ini sepertinya sudah mulai memasuki di sekitar STA 4 ya teman-teman. Nah, kita berada masih di sekitar Desa Jatirejo, STA 4 atau 5 ya teman-teman. Masuki di sekitar STA 5, di sekitar Desa Kateguhan, rangka-rangka concrete barrier ini belum terpasang ya teman-teman, masih dirangkai di pinggiran dari badan jalan tol Jogja Solo namun sudah disiapkan. Sedangkan di as tengahnya ini sudah mulai terpasang dari box-box UDITS, yaitu box untuk saluran drainase ya teman-teman, dan bahkan ini sudah mulai ditutup serta nantinya akan ditutup dengan material tanah uruk. Nah, nantinya ini akan di as tengah ini akan ditutup dengan material tanah uruk juga ya teman-teman, ketika box-box UDIT ini sudah selesai dilakukan dari proses penutupan menggunakan tutup dari beton itu ya teman-teman.
Saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Kateguhan, kita berada di sekitar STA 6 ya teman-teman. Nampak di sekitar sini juga Badan Jalan Tol Jogja Solo ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecorannya. Baik itu jalur utama maupun bahu jalannya sudah selesai, tinggal dilakukan dari proses pengerjaan box-box saluran judit, saluran drainase serta Kongkoret barer pada tengah Badan Jalan Tol Jogja Solo. Kita berganti ke jalur sebelah kanan ataupun jalur yang mengarah ke arah Solo ataupun Trans Jawa. Di depan ini adalah struktur dari jembatan Kali Gandul ya teman-teman. Nah, sudah selesai dari proses pengerjaannya, baik lantai jembatan sudah selesai serta pembatas pengaman sisi kanan kiri yaitu Kongkoret barat juga sudah selesai. Selepas dari struktur jembatan ini nampak sedang dikerjakan pula dari saluran drainase atau box judit ini sudah disiapkan, sudah ditumpuk untuk nantinya dipasang pada as tengah Badan Jalan Tol Jogja Solo sebagai saluran drainase air hujan. Dan di sisi luar dari Jalan Tol Jogja Solo ini di sekitar STA 6 ini juga sudah terpasang dari guardrail, yaitu pembatas ataupun pengaman sisi luar dari Badan Jalan Tol Jogja Solo ini sudah terpasang. Lihat di sisi kiri ataupun tengah dari Badan Jalan Tol Jogja Solo ini banyak sekali tumpukan-tumpukan dari box-box unit untuk sistem drainase. Nah, memang karena dalam pembangunan jalan baik jalan tol maupun jalan raya ini sebenarnya salah satu aspek pentingnya adalah saluran drainase ya teman-teman. Karena ini mempengaruhi dari keamanan maupun masa pakai dari Badan Jalan Tol Jogja Solo ini sendiri, karena nantinya akan dapat memperlancar dari air serta menghindari dari genangan-genangan ini, karena apabila terjadi genangan air ini Badan Jalan Tol Jogja Solo ini bisa lebih cepat rusak. Dan terlihat di sebelah kiri ini nampak sedang dilakukan dari penambahan cor rigid pada media jalan sisi tengah. Nah, ini masih ditutupi kain terpal putih, sedangkan di sisi luar ini nampaknya sedang dilakukan dari proses pemasangan saluran drainase kecil untuk melokalisir dari limpahan air hujan. Kita sudah berada di sekitar STA 7. Di depan kita ini adalah terowongan dari jalan Tegal Gondo Njanti ya teman-teman. Apabila kita ke kiri ke arah Delanggu, sedangkan apabila kita ke kanan ke arah Njanti Klaten di Minapolitan Klaten, yaitu pusat dari wisata air yang ada di Klaten ini ya teman-teman. Ada umbul ataupun mata air, pemancingan serta resort-resort yang mulai bermunculan. Kita sudah berjalan di sekitar STA 8 ya teman-teman. Nampak saat ini di kanan kita ini ataupun di sisi luar dari Jalan Tol Jogja Solo yang mengarah ke Solo ini sudah dipasangi dari guardrail. Sedangkan jalur yang sebelah timur atau yang mengarah ke Jogja saat ini para pekerja sedang mempersiapkan dari pemasangan guardrailnya. Nah, kita terus berjalan ke arah selatan. Kita saat ini berada di sekitar STA 7 dan di depan itu adalah di Desa Kranggan yang berada di sekitar STA 8, yaitu di situ ada struktur jembatan terpanjang di sekitar Jalan Tol Jogja Solo seksi 1.1 ini ya teman-teman, yaitu jembatan Kali Gandul. Jembatan Kali Jebol. Kita saat ini sudah berada di sekitar Desa Kranggan. Kita memasuki dari STA 8 ya teman-teman. Nampak di sini proses pemasangan dari guardrail ini baru sampai STA 8 ini ya teman-teman, di sekitar Desa Kranggan. Sedangkan di sisi sebelah kiri ataupun jalur yang mengarah ke Jogja ini masih dilakukan dari proses pemasangannya.
dari sisi pembatas jalan atau guardrail. Nah, di depan ini adalah sebuah struktur jembatan terpanjang di Jalan Tol Jogja Solo seksi 1.1 ya teman-teman. Nampak sudah selesai proses pengerjaannya pada jalur yang sebelah barat. Sedangkan jalur yang sebelah timur tadi kita lihat pengaman ataupun pembatas jalan sisi luar ini masih belum dilakukan dari proses pemasangan atau pengecoran konkret barer, yaitu sedang dilakukan dari proses pengecorannya. Nah, Pak, itu masih terpasang dari cetakan ataupun backcasting yang nantinya untuk mencetak dari konkret barer. Nah, tinggal satu pembatas sisi luar di sebelah kiri ya teman-teman. Saat ini kita sudah memasuki dari Desa Keranggan ya teman-teman. Kita akan mengintip sebentar dari proses pembangunan kembali dari Masjid Nur Hidayah, masjid yang kemarin bangunan terakhir yang digusur di trase Jalan Tol Jogja Solo sampai dengan STA 13 ya teman-teman. Sedangkan di sisi sebelah kanan kita nampak tumpukan material tanah uruk untuk menguruk dari bahu jalan agar setara dari permukaan badan Jalan Tol Jogja Solo yang sudah dicor rigid. Dan nampak di sebelah kanan itu adalah Masjid Nur Hidayah yang sedang dalam tahap pembangunan ya teman-teman. Nah, nampaknya atap dari badan jalan tol ini atap dari Masjid Nur Hidayah ini sudah mulai dicor ya teman-teman. Aduh, malah batuk ini. Posisi kita saat ini berada di sekitar STA 8+875 ya teman-teman. Berada di sekitar Desa Keranggan, Kecamatan Polan Harjo, yaitu lokasi dari pembangunan Masjid Nur Hidayah yang baru. Nah, nampak itu adalah Masjid Nur Hidayah yang baru, sudah mulai pengecoran pada dak atapnya ya teman-teman. Semoga saja proses pengerjaan dari Masjid Nur Hidayah yang baru ini segera selesai sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar Desa Keranggan itu untuk beribadah, sholat berjamaah ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi ke selatan. Nampak selepas dari Desa Keranggan ini nampak material tanah uruk ini mulai ditumpuk di sisi kanan badan Jalan Tol Jogja Solo. Nah, ini nantinya untuk menguruk dari bahu jalan sisi luar ya teman-teman, agar permukaannya setara dengan permukaan badan Jalan Tol Jogja Solo yang sudah mulai dirigid. Sedangkan di as tengahnya mulai ditanam ataupun dipasang dari box-box Yudits ya teman-teman. Sudah ditutup. Tinggal ini nantinya nampaknya masih dilakukan dari proses pengecoran rigid pada bahu jalan sisi sebelah dalam. Saat ini kita sudah berada di sekitar STA 8 atau kita sudah berada di sekitar Desa Keprabon. Nah, di depan itu ada sebuah box cover untuk melindungi dari sebuah situs peninggalan ya teman-teman, yaitu situs Candi Asu, sebuah yoni yang dibuatkan dari box cover. Nantinya di pinggir dari badan Jalan Tol Jogja Solo ini juga akan dibuatkan jalan akses untuk menuju situs ini ya teman-teman. Nah, ini adalah situsnya di bawah dari box cover ini, di bagian barat dari badan Jalan Tol Jogja Solo. Kita terus berjalan ke arah selatan dan di depan ini adalah struktur jembatan dari Sungai Pusur. Nah, selepas dari jembatan ini kita sudah memasuki dari Desa Mendak, Kecamatan Janggu, Kabupaten Klaten.
Sekitar Desa Mendak, kita ini sudah memasuki di sekitar STA 10 ya teman-teman. Nah, ini adalah terowongan jalan penghubung antar desa, yaitu apabila kita ke kiri ke arah Mendak, apabila kita ke kanan ke arah dari Pulan Harjo, Klaten. Kita terus berjalan, nampaknya di sini proses pengecoran utama ataupun rigid pada badan jalan tol Jogja Solo ini juga sudah selesai ya teman-teman. Lajur utama juga selesai, sedangkan lajur media jalan atau bahu jalan ini juga sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid ataupun utamanya. Kita terus berjalan ke arah selatan. Saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Kauman, Kecamatan Pulan Harjo. Dan nampak di sini sedang dilakukan dari proses penambahan cor rigid pada struktur yang mendekati dari jembatan-jembatan ya teman-teman. Nah, ini sedang dilakukan dari proses penambahan cor rigid tersebut. Nah, karena memang kemarin yang cor rigid yang mendekati dari struktur jembatan ini dikerjakan belakangan ya teman-teman. Saat ini mulai dilakukan dari proses penambahan cor rigid tersebut. Nah, nampak ini alat berat untuk meratakan dari material tanah uruk yang dipergunakan untuk menguruk dari bahu jalan agar setara dari permukaan badan jalan tol Jogja Solo yang sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid, karena selisihnya itu sekitar 40 cm ya teman-teman. Depan sebelah kanan itu adalah Padukuhan Gagakan Desa Kauman ya teman-teman, Kecamatan Pulan Harjo. Kita sudah sampai di sekitar Desa Gagakan Kauman. Nampaknya saat ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan dari sistem drainase di pinggirnya. Nampak itu batu-batu kali serta pasir untuk membuat sistem drainase yang ada di tepian dari badan jalan tol Jogja Solo. Kita sudah sampai di sekitar Desa Kapungan ya teman-teman. Nah, nampak di depan itu adalah flyover dari Simpang Susun Karanganom. Nah, sudah terlihat dari sini ya teman-teman. Dan ini di sekitar sini nampaknya sedang dikerjakan dari sebuah struktur jembatan. Sedangkan di lajur sebelah di kanan kita ini nantinya akan menjadi akses masuk apabila kita masuk melalui exit tol Kuncen di di Kecamatan Ceper. Nah, ini nantinya adalah akses masuk ke arah dari Trans Jawa ataupun ke arah Solo. Nah, ini menggunakan lajur yang sebelah kanan kita ini ya teman-teman.
Lihat ini adalah jalan lingkar dari Simpang Susun Karanganom ya teman-teman di Desa Kapungan, dan terlihat ini yang masih tanah ini adalah akses masuk apabila kita dari exit tol Kuncen menuju ke arah Trans Jawa ataupun Solo, dan yang di sebelah kiri ini adalah akses keluar dari Solo atau Trans Jawa ke arah exit tol Kuncen. Sudah dilakukan dari proses pengecoran LC, sedangkan untuk akses keluar dari arah Jogja ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar ataupun LC, tinggal yang mendekati dari struktur flyover ini ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran ataupun LC untuk akses keluar dari arah Jogja. Akhirnya kita sudah sampai di sekitar flyover Karanganom ya teman-teman. Nah, beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan jalan tol Jogja Solo dari STA 1 sampai dengan STA 13 di sekitar flyover Simpang Susun Karanganom ini. Semoga saja sedikit tayangan ini tadi dapat menjadi gambaran bagi teman-teman yang nantinya ingin melakukan perjalanan akhir tahun nanti melalui dari jalur fungsional jalan tol Jogja Solo. Nanti kami akan terus mengabarkan perkembangannya ya teman-teman, seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali ya teman-teman, agar teman-teman dapat menjadi gambaran atau referensi apabila ingin melakukan perjalanan melalui dari jalan tol Jogja Solo yang akan dibuka secara fungsional nanti. Semoga saja tayangan ini dapat memberikan manfaat serta informasi bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk mensubscribe channel 2 Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe, bagi teman-teman yang ingin baru bergabung, baru bertemu dengan kami, monggo silakan subscribe karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Dan tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran, kelimpahan serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel 2 Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.